Kenapa Ariel Tatum sangat excited? Perannya di Sayap-Sayap Patah ini membuatnya harus keluar dari zona nyaman. Ratusan perusuh itu kemudian dikumpulkan di halaman Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung dengan membuka baju. Dan sebagian adalah badannya itu bertato, cuy. Sobat Negeriku, jumpa lagi di Reaction JPNN.com. Kita spesial. Oh iya, ada cerita di berita. Spesial banget kita hari ini perdana ya, Dea. Kita bisa tampil di layar YouTube JPNN.com. Cewek-cewek. Dea dan Tika. Apa sih? Oke, seperti biasa Reaction JPNN.com akan membawakan 5 berita terpopuler pekan ini. Jadi itu ada berita-berita populer minggu ini tuh kayak apa aja nih Kak Tika? Edi Mulyadi kayaknya masih rame ya. Edi Mulyadi. Soal Edi Mulyadi, terus ada soal film barunya Ariel Tatum sama Nicholas Saputra. Itu idaman banget Nicholas Saputra. Nicholas Saputra idaman cewek-cewek, Ariel Tatumnya idaman cowok-cowok. Paling pinter nih produser ya. Oke, langsung saja. Ini dia Reaction JPNN.com. Oke, berita populer nomor 5 minggu ini Kak Tika, judulnya begini. Hadir di Bareskrim, Edi Mulyadi minta maaf lalu sebut suku Dayak. Rame banget rame ya. Maksudnya minggu lalu kan masih masuk trending juga tuh. Sekarang masih juga karena memang ternyata antusiasme masyarakat tentang berita ini tinggi banget ya. Karena menyangkut banyak suku ini nampaknya ya. Betul. Oke, gimana tuh? Jadi Edi Mulyadi memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlapor di kasus dugaan ujaran kebencian. Nah, dia tampak memakai kemeja polos warna hijau, celana panjang hitam, dan ikat Sunda di kepalanya. Ikat kepala Sunda gitu. Apa sih namanya, nggak tahu deh. Nah, jadi sebelum masuk ke gedung Bareskrim Polri, Edi sempat memberikan keterangan kepada wartawan. Dia minta maaf, dia bahkan menyebut suku Dayak dalam permintaan maafnya tersebut. Jadi dia bilang gini, kali ini saya kembali meminta maaf kepada Sultan Kutai, Sultan Pasar, Sultan Banjar, Sultan Pontianak, semuanya Sultan Melayu, atau segala macam suku, termasuk suku-suku, termasuk suku Dayak, kata dia gitu. Nah, dia memastikan pihak-pihak yang disebutnya tadi itu bukan musuhnya dia. Karena itu sebagai salah satu cara untuk meminta maaf ya, karena kemarin ucapannya dia sempat bikin heboh yang bilang lokasi ibu kota negara yang baru ini adalah lokasi tempat jin buang anak. Masih ingat dong ya? Pasti videonya udah sebagian udah pasti banyak yang nonton, itu kan di media sosial ramai banget. Tapi gimana dia menurut kamu kasus ini? Tapi kan sudah diproses ya, sudah bahkan si Edi Mulyadi ini dilaporkan oleh Polda, oleh beberapa orang di beberapa daerah di beberapa Polda begitu. Gimana ya kita ngomentarinya ya? Apa sih menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih memang ini karena ini menyakiti hati beberapa pihak, jadi memang ini sudah di jalur yang benar. Mereka melaporkan ke pihak kepolisian, jadi tinggal ditunggu aja prosesnya kalau menurut aku gitu. Dan jadi komentar kamu ini sebenarnya 11-12 ya sama komentar netizen yang baca berita soal ini nih. Ada si Raja Tega, namanya aja serem banget. Raja Tega, minta maafnya boleh, tapi namanya hukum kan tidak pandang bulu, ya betul. Oke, sudah dimaafkan, tapi harus tetap diproses hukum. Kemudian ada Nikodemus, hukum adat harus ditegakkan juga biar yang lain juga kapok. Nah, betul. Jadi selain hukum di kepolisian juga pakai hukum adat ya. Iya, karena kan perkataan Edi Mulyadi itu kan menyangkut banyak suku ya. Betul. Jadi mereka juga nggak terima, pengen ada hukum adat yang harus menyelesaikan tapi juga diproses hukum. Kita tunggu saja. Dan berita terpopuler keempat ya, entertainment nih ya. Jadi Ariel Tatum jadi istrinya Nicholas Saputra. Kalau itu terjadi di dunia nyata gimana? Enggak lah ya. Kayak hari patah hati nggak sih buat kita juga. Karena Nicholas Saputra tuh terkenal cool gitu, adem ngelihatnya ya. Iya, terus ini judulnya begini. Menjadi istri Nicholas Saputra, Ariel Tatum deg-degan. Pun juga sebaliknya kali ya. Nicholas Saputra deg-degan jadi suaminya Ariel Tatum. Jadi Nicholas Saputra dan Ariel Tatum ini membintangi sebuah film berjudul Sayap-Sayap Patah. Nah, Ariel Tatum ini berperan sebagai istri seorang anggota Densus 88
bernama Aji yang ini diperankan oleh Nicholas Saputra. Kebayang dong gimana kalau di dunia nyata menjadi seorang istri dari seorang Densus 88. Tiap hari deg-degan, jarang pulang, mungkin karena operasi, terus memberantas terorisme gitu kan. Terus ternyata film Sayap Sayap Patah ini diambil dari kisah nyata, Dea. Nih, aku bacain. Kenapa Ariel Tatum sangat excited? Perannya di Sayap Sayap Patah ini membuatnya harus keluar dari zona nyaman. Karena kan biasanya si Ariel Tatum membintangi film yang drama gitu kan. Iya, terus yang ada di film sebelumnya tuh yang sama si Gading ya, itu ada dia itu sebagai seorang istri yang diselingkuhin. Nah, bayangin aja Ariel Tatum diselingkuhin. Ariel Tatum aja diselingkuhin. Iya. Ya ampun. Nah, si siapa Ariel Tatum ini excited karena film ini diambil dari kisah nyata yang diambil dari peristiwa 8 Mei 2018. Ada 155 narapidana teroris membobol rutan Makobrimob Kelapa II Depok Jawa Barat. Nah, kasus ini menyebabkan 5 anggota Densus 88 yang tengah bertugas gugur, kemudian difilmkan inspirasinya. Jadi kayak nonton, udah pernah nonton ini nggak sih Hotel Mumbai? mungkin begitu kali ya. Gitu kali ya. Iya. Ada apa namanya, perang melawan terorisme. Nah, oke. Seru banget nih. Ya, Kayaknya seru banget. kayaknya harus nonton. Harus nonton ya. Iya, Harus iya. nonton. Kita tunggu aja kapan Kita tayangnya tunggu. Sayap Sayap Patah. Oke. Dan netizen bilang begini deh. Ya. Ada dari Yudi Nurdiansah. Oh, Dia bilang begini. pasti cowok-cowok yang komen. Cowok, iya dong, Ariel Tatum. Ariel Tatum masih muda, perannya udah jadi istri mulu. Dari istri Gading Martin, selesai, terus Lukman Sardi di film Perang Kota, terus sekarang Nicholas Saputra. Ini pengetahuannya soal film oke juga nih Atau netizennya. pengetahuannya soal Ariel Tatum nih yang oke. Kayaknya Ariel Tatumnya deh. Ariel Tatumnya nih oke banget kayaknya. Ya, tapi emang mungkin Ariel Tatum kan perannya itu apa ya? Dewasa mukanya itu. Jadi tuh kayak pembawaannya umurnya dia ya. sama mukanya beda. Kan ada yang bilang nggak apa-apa umur tua, yang penting mukanya muda gitu. Oke. Selanjutnya di berita terpopuler ketiga. Oke, berita ketiga. Tadi kita udah ngomongin entertainment ya. Sekarang rada panas nih. Hati-hati ngomongnya pelan-pelan. Politik cuy. Politik. Oke, apa nih Kak Dika? Menyangkut nama seorang menteri dan juga seorang aktivis. Itu ada judulnya, Kubu Haris Azhar dan Fathia kontras memohon kasus yang dilaporkan Luhut diberhentikan. Jadi kuasa hukumnya si Fathia dan juga Haris Azhar ini kan kemarin terlibat perseteruan dengan Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, karena dengan tudingan pencemaran nama baik. Nah, jadi kuasa hukum Haris Azhar dan juga Fathia kontras ini minta kasusnya diberhentikan, yang kasus antara kliennya dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, karena kasus ini dinilai terlalu dipaksakan deh. Jadi tuh kuasa hukumnya bilang gini, apa yang dilakukan keduanya semata-mata hanya untuk merupakan bentuk partisipasi warga negara untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Mungkin pembelaannya adalah ini untuk membela rakyat gitu kan, karena kan dulu tudingannya bener mencemarkan nama baik si Menko Marvesnya ini. Dan menurut dia konteks kajian Fathia dan Haris Azhar yang menyeret nama Luhut Binsar Panjaitan dijamin baik menurut instrumen hukum maupun hak asasi manusia. Dia berani menjamin. Iya, dia berani ya. Jadi meminta kasus ini agar segera dihentikan. Oke. Lanjut. Kalau menurut kamu gimana deh? Kalau menurut aku Hati-hati. sih, dia harus pelan-pelan nih. Iya. Kalau menurut aku sih, ya baiknya proses hukum aja gimana kali ya. Kita tunggu kelanjutannya ya. Tapi ketika ternyata ada sobat negeriku yang dia berbeda pendapat nih sama kuasa hukumnya Fathia dan Haris Azhar itu. Dia bilang apa emang? Dari Pinayungan Margangku. Dia bilang, loh kok minta dihentikan gitu. Bukankah kalian punya data bukti yang valid? Malah katanya sudah punya bukti tambahan lagi.
Sangat banyak loh netizen menunggu momen ini. Kami juga ingin tahu tentang keterlibatan Luhut ini di tambang Papua sesuai yang kalian gambarkan. Atau kalian cuma cari sensasi aja? Artinya hadapi dong konsekuensinya gitu. Jadi sedikit membela Haris Azhar dan Fathia, gimana ya, ada tengah-tengah sih dia. Agak tengah-tengah Ngebela, sih. ngedorong, terus pengen tahu hasilnya. Jadi pengen Gimana tahu sih? apakah tudingannya yang waktu itu disampaikan itu betul atau enggak soal keterlibatan Luhut. Berarti kalau gitu misalkan si Haris Azhar dan Fathia itu mau membongkar data, dia siap membantu mungkin ya. ya mungkin ya. Terus ada lagi deh ya, Ya, dari Murdi. Kenapa harus dihentikan? Udah kadung berjalan dan katanya punya bukti dan data yang kuat. Tinggal adu di pengadilan, gampang kan? Katanya gitu. Ya sama lah ya. Gampang kok Mas Murdi. Ke pengadilan kan gak segampang itu kayaknya deh. Nyari datanya yang susah. Iya, Tapi iya, kan iya. mungkin laporannya si Luhut Luhut Binsar ini? dilaporkan oleh Haris Azhar dan Fathia, nggak mungkin dong kalau tidak ada yang menyulut. Iya. Ya, mungkin dia memiliki data. Mungkin kalau dibawa ke pengadilan mungkin belum kuat kali ya. Makanya kuasa hukumnya bilangnya sudahlah, hentikan saja. Ini kan mewakili rakyat atas tudingan nama yang baik. Jadi mungkin menantang Luhut juga, gitu ya nggak sih? Iya, Kalau emang Luhut bersedia untuk kasus ini diungkap, kan jadinya reputasinya baik, bahwa dia membuktikan kalau dia nggak masalah, saya tidak bermain apa-apa di kasus yang di Papua. Oke, sekarang kita udah masuk ke populer kedua gitu. Judulnya begini, Edi Rahmayadi minta 1000 wanita cantik disiapkan. Tak boleh disentuh. Buat apa tuh? Untuk apa gitu? Kita kasih waktu sobat negeriku untuk berspekulasi dulu ya, untuk berspekulasi. Kira-kira kenapa wanita, nih? Cuy. 1000 wanita cantik yang tidak boleh disentuh. Iya, gitu. cuman dia yang boleh nyentuh mungkin. Oh, enggak. Dengerin dulu, makanya baca beritanya jangan judulnya doang. Betul, oke. Jadi gini lengkapnya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meminta disiapkan sebanyak 1000 wanita cantik. Dia bilang begini, siapkan wanita yang cantik-cantik 1000 orang. Cantik tapi tak boleh sombong, boleh dipandang tapi tak boleh disentuh. Kayak lagu. Gitu. Kan iya kayak lagu ya. Jadi wanita-wanita tersebut kata Edi akan dilibatkan saat Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 nanti. Para wanita itu nantinya akan berperan untuk menyambut kedatangan rombongan kontingen atlet yang datang dari seluruh penjuru Nusantara gitu. Jadi kayak ya namanya negara kedatangan tamu ya, ingin menunjukkan wajah-wajah Indonesia yang cantik, wajah Indonesia yang cantik-cantik. Jadi ini untuk apa ya? Menyambut para kontingen atlet supaya mereka ngerasa nyaman karena dengan kan ada wanita-wanita kalau cantik. misalkan banyak, kalau atlet datang, apalagi yang mungkin atlet baru pertama kali datang ke Indonesia, jadi first impressionnya tuh asik. First impression datang ke Sumatera Utara kayak. Jadi kayak dibayangin aja kalau misalkan kita datang ke Jepang, terus kita disambut dengan cewek-cewek Jepang dengan keelokan, keindahan budayanya, dengan baju khasnya, kan mungkin kita terkesan, oh ini berarti gue pernah, ini Indonesia banget nih, ini Jepang banget nih, gitu kali ya. Iya kayaknya bagus gitu juga sih. idenya. Bagus juga sih idenya 1000 wanita cantik, tak boleh sombong. Boleh nih daftar, nanti kita cari tahu soal pendaftarannya kali ya. Oke. Jadi permintaan dari Edi Rahmayadi ini mendapatkan komentar banyak sekali. Tapi bacanya cuma 2 aja ya. Kalau mau baca lagi boleh scroll aja sendiri. Scroll aja di jpnn.com. Ada Juan WLC 31. Ingat guys, tidak boleh disentuh tuh kan. Tuh. Itu harus ditekankan ya. Tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh, bener. Iya, emang tujuannya cuma untuk dilihat, untuk menyambut selamat datang di Indonesia. Selamat berjuang, selamat bertanding gitu. Terus ada juga garis lurus, lurus nih hidupnya. Yang dimaksud cantik itu mungkin mannernya, bukan bohainya ya Pak Gubernur. Yap, betul. Pak Gubernur juga nggak bilang bohai juga sih. Iya, cantik aja. Iya. Karena kan biasanya ada yang cewek cantik tapi belum tentu menarik. Iya. Nah, cewek yang menarik itu sudah pasti cantik ya nggak sih, menurut gue? Kayaknya ya. Kalau kita gimana? Kok kita jadi minta dijudge ya? Oke, jadi mereka itu bukan mungkin bisa dari attitude, cara pembawaan, menerima tamu, itu kan semuanya ada kelas mannernya ya. Mungkin mereka sebelum diterjunkan ke lapangan mendapatkan pelatihan cara pelatihan mungkin dulu. bahasa ya kan. Jadi kalau
keramahan, ramah tamah iya, kayak gitu. Oke, lanjut. Kita ke berita terpopuler. Pertama. Masuk di berita terpopuler pertama. Ini rada anarkistis ya. Judulnya sebelumnya galak, keroyok polisi dan rusak pagar Polda. Sekarang semuanya ciut. Jadi kemarin di media sosial itu beredar aksi anarkistis yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI. Jadi mereka ini menyerang kantor Polda Jawa Barat yang ada di Bandung. Nah, dari pantauan JPNN di lapangan, ratusan perusuh itu kemudian dikumpulkan di halaman Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung dengan membuka baju dan sebagian adalah badannya itu bertato, cuy. Surprise. Nah, setelah dikumpulkan mereka dites antigen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, yang bikin heboh adalah aksi anarkistis yang dilakukan GMBI ini sempat melempari kantor Polda, kemudian menunggangi ikon Maung Lodaya. Dia menunggangi logo Maung Lodaya yang ada di Bandung. Nah, habis itu setelah anarkis sudah sok jagoan, ciduk semua sama polisi. Jadi kayak apa ya? Udah tadinya garang, Terus pas keciduk udah ciut semua. Ganbet. Polisi, Pak Polisi. Nah, aksi ini membuat sejumlah fasilitas yang ada di sekitar di Polda Jawa Barat rusak dan kemudian mereka menjalani pemeriksaan. Dan apa yang dilakukan polisi ini mendapatkan berbagai komentar dari netizen. Ada yang pertama dari Anten Martono. Dia bilang semua ormas yang bikin gaduh bersihkan dari bumi pertiwi karena tidak ada dibutuhkan keberadaannya. Wah, keras juga komentarnya. Saya no komen. Ini netizen ya yang komen ya. Iya, netizen. Bagaimana dengan Anda, tulis di komentar. Ada lagi sobat negeriku namanya Haryanto Yanto. Dia bilang sama petugas aja berani, apalagi sama rakyat kecil. Sikat habis, bubarkan, tangkap pimpinan pusat, usut tuntas yang melawan aparat. Kayak gitu. Tapi biasanya mereka berani karena mengatasnamakan rakyat. Gimana sih? Iya kan? Karena apa ya? Namanya ormas, mereka masyarakat, kita ini masyarakat loh gitu. Iya. Tapi tujuannya apa ya? Dia memporak-porandakan dia kayak menuntut sesuatu gitu tuh. Cuman belum jelas kasusnya. Berita lanjutannya ada di jpnn.com. Jangan lupa lo download. Oke deh, sekian ya Dea, itu tadi 5 berita populer minggu ini di jpnn.com untuk Sobat Negeriku minggu ini. Jangan lupa saksikan terus reaction jpnn.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian reaction kita kali ini Sobat Negeriku, sampai jumpa minggu depan. Saya Tika. Saya Dea. Sampai jumpa.